biarlah semua kekuatan kami, hati kami dan hidup kami tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah untuk hari-hari kami ke depan, waktu-waktu kami depan, kami akan sungguh-sungguh perhatikan langkah kami, agar kami bisa pastikan langkah kami selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, pada pagi siang hari ini kami akan dapatkan bekal firman Tuhan, supaya kami ke depan sungguh-sungguh bisa pastikan langkah kami adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang membuat kami menyesal dan menitikkan air mata setiap harinya. Bantu kami untuk mengerti dan beri kami kekuatan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, ada satu kata yang sangat dibenci banyak orang dan berusaha untuk menjauhinya. Karena kalau kata itu dialami, maka orang itu akan mengalami kesusahan seumur hidup. Apa kata itu? Menyesal. Menyesal adalah suatu hal yang sangat-sangat dihindari dan sangat dibenci. Karena kalau orang sudah menyesal, itu penderitaannya seumur hidup. Nah, kita baca tadi Yudas, dia menyesal karena sudah menyerahkan gurunya yang mungkin dipikir Yesus hanya sekedar disakiti biasa, tapi ternyata dijatuhi hukum mati. Dia menyesal dan akhirnya dia gantung diri. Saudara, rata-rata orang menyesal bukan karena kesalahannya, tapi karena dia kehilangan sesuatu yang penting dan berharga dan tidak bisa didapatkan kembali. Makanya orang menyesal. Kalau kesalahannya tidak menghilangkan hal yang penting dan berharga, mungkin tidak menyesal. Tapi karena dia sudah kehilangan hal yang penting, berharga dan gak bisa didapatkan kembali, makanya dia menyesal. Saya mau nanya Bapak Ibu, kira-kira kita bisa menghindari gak penyesalan itu? Bisa gak? Bisa. Kenapa? Karena kita rata-rata menyesali atas apa yang kita kerjakan kan? Iya. Semua itu kan karena ulah kita. Jadi nggak ada penyesalan karena ulah orang lain, itu nggak ada. Rata-rata semua karena kita. Nah, karena itu bersumber dari kesalahan kita, maka kita bisa menghindari, bisa. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang penyesalan. Karena ini pengajaran, kita akan masuk bagian demi bagian agar kita bisa memahami secara tertata dengan baik. Agar hidup kita, hari-hari kita jangan menyesal. Mau jadi apa kita Bapak Ibu? Ingat, hidup kita ini hanya sekali, nggak ada yang 2 kali lewat, hanya sekali. Istilah dengan yang baik, jangan sampai nanti gara-gara salah tindak, salah keputusan, menyesal. Di ujung hidup kita nanti di sana hanya ada air mata. Saya yakin semua ingin bahagia kan Bapak Ibu, amin. Semua ingin bahagia kan? Makanya hari ini Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan yang sederhana hari ini. Kita akan masuk yang pertama, model penyesalan. Saya temukan ada 4 macam atau 4 model penyesalan. Yang pertama, penyesalan yang berkaitan dengan diri sendiri. Penyesalan yang berkaitan dengan diri sendiri ini adalah orang yang berbuat salah terhadap dirinya dan akhirnya dia menyesal. Ini biasanya berkaitan dengan prinsip pribadi. Contoh saudara ya, ada seorang bapak, ya sudah bapak-bapak lah. Dulu waktu muda, dia ngambil keputusan, dia punya prinsip, aku sukses dulu, aku berhasil dulu, nanti baru menikah. Ternyata waktu dia sudah sukses, sudah berhasil, kena kanker paru-paru. Ya nggak bisa nikah. Siapa yang menikah dengan orang seperti itu? Susah saudara carinya begitu ya.
Akhirnya dia berpikir, kenapa enggak dulu sekalian jalan waktu mengejar kesuksesan, dia juga cari jodoh, tapi dia terlambat. Dia menyesal atas keputusannya sendiri. Penyesalan yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang kedua, penyesalan yang berkaitan dengan orang lain. Ini karena orang tersebut berbuat salah pada orang lain dan akhirnya dia menyesal. Kalau di Alkitab nanti bisa baca Lukas pasal 15 ya, itu kisah anak yang hilang. Dia berbuat salah pada bapaknya, minta warisan dan akhirnya nasibnya berujung di kandang babi. Di kandang babi itu dia menyesal, dia kembali. Untung papanya masih mau terima dia. Itu contoh penyesalan yang berkaitan dengan orang lain. Saya pernah saudara ya, doakan ada satu bapak di rumah sakit, saya lupa, Undaan atau mana itu. Jadi pas saya datang itu pas jam kunjungan, si bapak sendirian, yang lainnya banyak kunjungan rumah apa keluarganya. Waktu saya datang, saya perkenalkan diri saya, kalau saya itu hamba Tuhan. Begitu dia tahu ada kunjungan dari hamba Tuhan dari gereja, langsung nangis. Jadi saya nunggu tuh sampai selesai dia nangis, nah, gitu. Sampai saya kasih tisu, udah tenang, Bapak kenapa nangis? Gitu ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk kunjungan Bapak. Karena sampai hari ini sudah beberapa hari saya di sini, nggak ada yang kunjungi saya. Loh, anak-anak istri kemana Pak? Nah, di situ dia sempat, saya memang salah. Saya menyesal karena berlaku kasar pada anak dan istri saya. Nah karena dia kasar pada anak istrinya, otomatis waktu dia sakit, semua nggak peduli. Itu menyesal karena bikin kesalahan pada orang lain. Makanya saudara kalau kita punya keluarga, ya dikasihilah. Amin. Disayangilah, jangan dibentak apalagi dikerasi. Nyesal nanti Bapak Ibu. Betul. Karena kalau bukan keluarga kita yang perhatikan kita, siapa lagi? Saya aja sakit, istri saya ngurus, bukan tetangga saudara. Makanya saudara kepada istri saudara, kepada suami saudara, anak-anak saudara, mertua mantu, sayangi mereka. Amin. Sedikit yang amennya. Ya. Karena nanti kalau satu saat yang cari yang tolong kita tuh mereka. Jangan seperti bapak ini, saya cuma bilang, waduh ya kayak gini pula. Jadi satu pun gak ada yang peduli, termasuk anaknya pun benci bapaknya. Jadi seolah-olah mereka kalau begitu mendengar bapaknya masuk rumah sakit, syukur. Masa kita mau digitukan keluarga kita saudara, sakit Bapak Ibu, sakit. Nah itu penyesalan yang berkaitan dengan orang lain. Yang ketiga, penyesalan yang berkaitan dengan Tuhan. Ini adalah orang yang bikin salah ke Tuhan dan akhirnya dia menyesal. Tadi kita lihat contoh seperti Yudas, dia bikin salah ke Tuhan dan akhirnya menyesal. Contoh yang kedua, mari buka Ayub. Ayub 42. Ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayub juga pernah bikin salah ke Tuhan. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau Bapak Ibu baca semua pasal kitab Ayub ini, Ayub itu semula tidak pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dengan dia. Sampai dia berkata dalam pasal 2, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi begitu tiga orang temannya datang, terus tuding-tuding dia, akhirnya mulailah perdebatan dan mulailah hari itu Ayub mengotori bibirnya. Dia mengutuk hari kelahirannya, berdebat dengan teman-temannya, dan pasal 16 kalau saudara baca, dia mulai menyalahkan Tuhan. Itu pasal 16. Semula gak pernah salahkan Tuhan. Dia tuding-tuding Tuhan sebagai biang kerok semua terjadinya ini. Tapi semua apapun yang dia tuduhkan ke Tuhan, itu tidak membuat keadaannya makin membaik, tidak. Dan akhirnya pasal 42 dia berkata, aku menyesal. Aku sudah tuding Tuhan, salahkan Tuhan dan tidak ada satupun yang saya dapatkan yang baik dari semua tuduhan kepada Tuhan. Tidak ada. Menyesal, dia cabut perkataannya itu. Itu adalah contoh bagaimana kita menyesal karena berbuat salah kepada Tuhan. Saudara begini Bapak Ibu ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita ingat Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tidak tuh pasal. Tuhan selalu berikan yang baik. Makanya kalau kita menghadapi masalah yang buruk, koreksi dirilah ada apa dengan kita.
Saya pernah nangani saudara ya, konseling seorang ibu, dia kena kanker paru-paru, sudah agak tahu stadium berapa, tapi udah serius, karena sudah kena tuh udah setahunan saudara ya. Ini adalah teman saya. Waktu konseling dengan saya, dia menangis, dia bilang dulu rupanya dia aktivis gereja, singer, pokoknya aktif masalah gereja lah. Sampai satu saat waktu dia masih youth itu ketemu dengan seorang laki-laki. Nah laki-laki ini saudara bukan orang Kristen, orang seberang. Lalu akhirnya dia mulai dengan semangat 45-nya diinjili. Wah. Dengan harapan apa? Supaya bisa ditarik masuk Kristen. Saya berapa kali khotbah di youth saya katakan, Mas, Mbak, ya, ingat tidak ada istilah penginjilan demi cinta itu tidak ada. Engkau yang bakal terseret, percayalah itu. Ini Bapak Ibu ini ya, ini ilustrasi aja. Katakanlah di jurang ya, ada orang di situ pingin naik. Lalu saya mau tarik. Kira-kira lebih gampang mana? Saya tarik dia ke atas atau dia tarik saya ke bawah? Tarik ke bawah. Kenapa saudara? Karena saya itu akan berhadapan dengan apa? Berat tubuhnya dia. Jadi kalau saya ingin menangkan dia otomatis apa? Tenaga saya mesti lebih besar. Langsung berat. Kalau saya nggak punya tenaga lebih besar, habis saya. Nah ini yang mau menyelamatkan orang yang dari seberang itu dengan model apa? Nggak pernah doa, hanya pelayanan toh, ya tumbanglah sudah. Nggak bisa jaga kekudusan, ya habislah. Betul. Dia berusaha nginjili, akhirnya apa? Bunting. Waktu karena sudah hamil, calon suaminya bilang gini, kalau kamu nggak ikut aku, ikut agama, kita putus. Karena takut nanti orang kampung gimana lihat aib ini, paksa nikah, tapi pindah agama. Si perempuan itu berkata gini, si ibu ini, nanti kalau pindah agama, nanti ku injili. Apanya diinjili? Begitu sudah pindah agama, di rumah mereka sudah satu rumah saudara ya. Satu saat kepergoklah dia buka Alkitab, ditempeleng, blas. Kau bukan Kristen. Tempeleng, blas gitu, dicampakkan lagi, blas. Nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa lagu rohani, apalagi ke gereja nggak bisa. Akhirnya apa? Stres. Karena bayangkan saudara ya, orang yang sudah aktif di gereja tiba-tiba nggak bisa baca Alkitab, apa nggak hang saudara? Dan itu terjadi dia waktu cerita ke saya, itu sudah pernikahan menjelang 10 tahun. Dan dia baru kena kanker itu baru setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya lah. Saya bilang, itu karena kesalahan ibu. Jadi pertama dia pindah, yang kedua apa? Dia kepahitan dan benci dengan suaminya. Hopeless sudah. Apakah masih ada jalan keluar Pak Nasr? Masih, tapi ibu mesti berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi masalahnya ibu sudah tawar hati, juga jam 2 enggak ada, ya terus bagaimana? Buka Ulangan 30. Makanya Bapak Ibu kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, ikuti firman Tuhan itu. Gak usah banyak tawar lah. Tuhan katakan jangan jadi pasangan yang seimbang, udah gak usah cari yang aneh-aneh lah. Ulangan 30 ayat 17 sampai 18. Ulangan 30 ayat 17 sampai 18. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kalau kau menyeberang menyembah Allah lain, Alkitab katakan apa? Pastilah engkau binasa. Itu firman Tuhan. Ini penyesalan yang ketiga, penyesalan yang berkaitan dengan Tuhan. Yang keempat, penyesalan yang berkaitan dengan waktu. Penyesalan yang berkaitan dengan waktu. Ini adalah orang yang tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, akhirnya menyesal. Saudara, saya mau beritahu, Tuhan menciptakan ada satu hukum yang seorang kaisar pun tidak bisa melawannya, tidak bisa. Kalau hukum firman Tuhan bisa dilawan, hukum Taurat bisa dilawan, hukum negara bisa dilawan. Tapi ada satu hukum ini yang seorang kaisar pun tidak akan bisa melawannya. Apa hukum itu? Hukum waktu. Waktu tidak bisa dilawan, tidak bisa dihentikan, tidak bisa diulang. Waktu terus berjalan, tidak peduli engkau mengisi hari-hari saudara dengan yang baik atau yang buruk. Waktu tidak peduli, dia akan tetap mengambil detik demi detik usia saudara. Itu waktu. Nanti tidak terasa, kok makin menua ya, rambut mulai memutih ya, kok badan makin lemah ya, itu waktu. Waktu tidak bisa dihentikan apalagi diulang. Jadi bayangkan saudara kalau hari-hari ini saudara tidak bisa isi dengan yang baik, maka nanti di ujung hidup saudara hanya akan terjadi penyesalan dan saudara tidak bisa lagi mengulangi waktu hidup saudara. Amin. Ya.
Saya banyak ngatasi orang-orang saudara ya saya penginjil udah hampir 30 tahun. Jadi kita banyak melihat orang-orang menyesal itu di ruangan ICU. Ya, menyesal. Ada saya pernah saudara ya, ada seorang bapak itu. Sudah pakai oksigen begini. Pak Pendeta, doakan saya Pak, memang saya bolak-balik tegur Tuhan untuk pelayanan tapi saya tolak. Akhirnya dia sudah kena komplikasi. Nanti kalau saya sembuh, Tuhan saya akan pelayanan. Iya kalau sembuh, kalau mati, mana tahu kita. Kok sekarang baru sadarnya gitu loh. Saudara, berbicara tentang waktu, saya temukan ada 5 macam model penyesalan. Yang pertama, penyesalan yang bersifat sehari. Penyesalan yang bersifat sehari. Ini adalah orang yang ngambil keputusan, bersikap salah, akhirnya menyesal 1 hari. Apa contohnya saudara? Salah cuci baju. Misalkan kita mau pakai baju ini, ternyata masuk mesin cuci. Akhirnya kita menyesal 1 hari. Kenapa 1 hari? Karena nunggu kering baju itu 1 hari. Akhirnya nyesal, kenapa kok tak cemplungkan itu mesin cuci ya? Itu penyesalan yang bersifat 1 hari. Yang kedua, penyesalan yang bersifat 1 bulan. Apa saudara contohnya? Salah potong rambut. Ya, itu biasanya laki-laki Bapak Ibu ya. Biasanya langganan di salon itu, tapi karena salon itu penuh, pindah ke salon yang lain. Dan akhirnya salah cukur, kebablasan. Akhirnya menyesal, kenapa aku nggak sabar nunggu di salon itu ya? Karena tunggu waktu rambut kembali bertumbuh kan 1 bulan Bapak Ibu ya, khususnya laki-laki. Jadi selama sebulan dia menyesal. Yang ketiga, penyesalan yang bersifat setahun. Apa saudara? Tinggal kelas. Menyesal, kenapa waktu ujian kok nggak sungguh-sungguh kerjakan soalnya dengan baik-baik, akhirnya ngulang lagi setahun. Jadi selama setahun dia menyesal. Yang ketiga, penyesalan yang bersifat seumur hidup. Yang keempat ya, salah pilih jodoh. Ya betul, salah kawin. Ya. Saudara, pernikahan kita bukan pernikahan yang aneh Bapak Ibu ya, kita adalah pernikahan yang kudus. Pernikahan sekali seumur hidup. Tidak ada kawin cerai kayak Bleki, tidak ada. Kita bukan keturunan Bleki, amin. Kita anak-anak Tuhan, warga kerajaan sorga, amin. Pernikahan untuk seumur hidup. Ya. Makanya saudara, kalau saya khotbah Dio, saya katakan, hari ini Mas Mbak, ingat waktu pacaran, buka matamu. Lihat dia seperti apa. Nanti setelah nikah, tutup matamu, jangan dibuka lagi. Tapi pacaran bagaimana? Terbalik toh. Waktu pacaran ditutup matanya, waktu nikah dibuka matanya. Akhirnya bertengkar. Iya. Nah, itu masalahnya Bu. Kejar kupu-kupu di taman. Terus main hujan di taman sambil nyanyi huci-huci hotahi. Itu apa kayak gitu? Tapi saya yakin di sini nggak ada Bapak Ibu ya, nggak ada. Karena kita semua sudah lansia. Ya. Kalau saya khotbah di Yud lain hal lah. Jadi kita sudah lansia semua, jadi nggak berlaku lagi itu. Itu penyesalan yang bersifat seumur hidup, salah pilih jodoh. Yang kelima adalah penyesalan yang bersifat selama-lamanya, yaitu salah pilih juru selamat. Itu tanggung selama-lamanya. Nah, kita masuk yang kedua, pemulihan penyesalan. Nah, sebenarnya saudara, kira-kira penyesalan itu bisa dipulihkan tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Saya temukan ada 3 macam pemulihan penyesalan. Yang pertama, penyesalan yang mudah dipulihkan. Mudah dipulihkan. Ini biasanya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kecil. Sehingga akhirnya dampaknya tidak terlalu besar dan gampang untuk dipulihkan. Contoh misalkan kita salah meletakkan kunci rumah atau kunci kendaraan. Lupa. Waduh ya apa ya. Akhirnya hilang. Nah itu masih bisa diperbaiki, panggil tukang kunci bisa bikin kunci duplikat, selesai. Ini adalah penyesalan yang mudah dipulihkan. Yang kedua, penyesalan yang sulit dipulihkan. Ini memang bisa dipulihkan tapi perlu kerja keras. Contohnya apa? Kasus selingkuh. Ini bisa dipulihkan tapi bayar harganya tinggi. Ya, saya berapa kali nangani kasus selingkuh yang banyak memang suami selingkuh saudara ya. Pak Nason, saya sudah berbuat baik tapi istri saya kok kayak gini. Ya jelas lah Pak, itu perlu waktu. Ada satu survei berkata, kalau 1 luka batin kita buat ke orang lain, maka pemulihan luka batin itu 1 luka batin akan bisa dipulihkan minimal dengan 10 kebaikan. Barulah luka batin ini bisa sembuh. Itu hasil survei. Jadi kalau kita melukai pasangan kita,
ingat perlu 10 kebaikan untuk mengobati itu. Itu minimal loh. Jadi jangan berharap kalau kita sekali berbuat baik, 2 kali berbuat baik langsung pulih. Nggak ada. Apalagi kalau lukanya itu dalam, saudara mesti kerja keras mengobati lukanya dulu. Amin. Iya. Jangan marah, jangan mari pasang saudara karena engkau sudah melukai itu. Ini penyesalan yang sulit dipulihkan. Bisa dipulihkan tapi perlu kerja keras. Yang ketiga adalah penyesalan yang tidak bisa dipulihkan. Tidak bisa dipulihkan. Biasanya ini berkaitan dengan nyawa. Mari buka Lukas 16. Lukas pasal 16 ayat 24 sampai 31. Lukas 16 ayat 24 sampai 31 ini kisah Lazarus dan orang kaya. Lalu ia berseru katanya, ia itu maksudnya orang kaya yang sudah meninggal itu. Katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sejak waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Orang kaya ini menyesal karena selama dia hidup gak pernah berbuat baik kepada Lazarus yang sudah dia lihat dengan matanya sering makan makanan yang jatuh dari mejanya. Begitu meninggal, dia merengek-rengek, Abraham tolong aku gini. Abraham berkata apa? Nggak bisa. Tolonglah Abraham, kalau bisa ada orang ke rumah nasihati keluarga aku. Nggak bisa. Kalau mereka nggak baca kitab suci, tidak percaya, apalagi orang meninggal, pasti mereka tidak akan percaya. Yang seperti ini Bapak Ibu tidak bisa dipulihkan. Saya tidak tahu pernah cerita siapa tidak saudara ya. Saya pernah dapat satu buku, kisah sudah artikel. Ada seorang anak gadis ini dia itu punya mama yang sakit keras. Mereka nggak bisa pakai suster karena mereka nggak punya uang banyak. Akhirnya kalau anak gadis ini berangkat kerja, dikondisikanlah di sekitar tempat tidur mamanya itu sudah ada barang-barang yang dibutuhkan selama anak gadis ini pergi kerja. Jadi kayak minumnya, makanannya, obatnya sudah siapkan semua. Nah anak gadis ini biasanya pulang itu sore. Tapi hari itu waktu anak gadis ini pulang, dia sempat bertengkar dengan teman kerjanya, marah-marahan di kantornya. Dan anak ini nggak bijak. Kemarahan di kantor kebawa ke rumah. Jadi waktu masuk rumah, waktu dia buka pintu rumah tuh agak dikeras, bias, tutup juga, bias. Mamanya waktu mendengar itu, mamanya berkata gini, nak, kalau buka tutup pintu, tolong pelan-pelan nak ya, mama nggak kuat. Si anak masih emosi, mama tahu apa, aku lagi capek, lalu masuk kamarnya. Nah kebetulan kamarnya dempes saudara ya. Sorenya menjelang maghrib, mamanya panggil-panggil dia, Nah, kemari sebentar nak. Dia masih belum mengendalikan emosinya. Dia marah saudara. Aku capek mama, aku mau tidur. Lalu dia tutup pintu kamarnya. Bas. Otomatis suara mamanya tidak kedengaran lagi. Tidurlah anak itu. Besok pagi si anak bangun. Dan biasanya saudara kalau kita malamnya marah-marah, besok pagi kan sudah reda Bapak Ibu ya. Anaknya juga sudah sama, reda juga. Waktu dia bangun pagi, dia merasa, kenapa aku marahin mama kemarin ya? Mama salah apa? Akhirnya dia mau ke kamar mamanya mau minta maaf. Tapi begitu sampai di kamar mamanya, mamanya sudah terbujur kaku di situ. Dengan posisi mata terbuka, mulut mengangah dan ini kering semua saudara. Lalu di tangannya ada obat. Jadi rupanya tadi malam tuh dia panggil-panggil tuh karena mamanya pertama kehausan, yang kedua dia pingin minum obat. Anak ini lupa kalau mamanya sakit keras, bukan sakit flu. Akhirnya apa? Meninggal. Menangislah anak ini di samping jenazah mamanya.
Saudara tahu ya, sekalipun dia menangis menjerit dan satu ember ditampung air matanya, Anda akan bisa membangkitkan jenazah mamanya, nggak bisa. Itu adalah penyesalan yang tidak bisa dipulihkan. Makanya saudara, jangan sampai kita anggap enteng hal seperti ini saudara ya. Kalau sudah menyesal, sayangnya cerita lanjutannya tidak ada waktu saya baca buku itu. Saya yakin seumur hidup anak ini pasti menyesal. Karena nggak bisa kendalikan diri. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Bagaimana cara untuk mencegah penyesalan? Sekali lagi saya katakan saudara ya, penyesalan ini adalah karena kita, bukan orang lain. Penyebabnya itu kita. Nah kalau kita bisa kendalikan diri kita, pasti kita terhindar dari penyesalan. Paling tidak meminimalisirlah. Amin saudara? Nah kita akan belajar hari ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar hidup kita tidak terisi dengan menyesal, menyesal dan menyesal. Yang pertama, mari buka Amsal 14 ayat 16. Ingat hidup kita cuma sekali saudara ya, tidak ada yang 2 kali. Makanya gunakan hidup yang sekali lewat ini dengan sebaik-baiknya. Agar kita tidak menyesal tiap hari. Nah apa solusi firman Tuhan agar kita tidak menyesal dan kita bisa menghindari penyesalan itu? Yang pertama, Amsal 14 ayat yang ke-15. Amsal 14 ayat 15. Amsal 14 ayat 16. Amsal 14 ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Supaya kita terhindar dari penyesalan, yang pertama adalah miliki pikiran yang bijak atau pikiran yang dewasa. Orang yang dewasa itu Bapak Ibu adalah orang yang kalau mengambil keputusan dia sudah berpikir jauh ke depan. Dia berpikir beberapa langkah ke depan agar dia jangan sampai mengambil keputusan karena gegabahan, karena emosi, jangan sampai itu. Dia akan pikir panjang. Makanya saudara kalau kita ambil keputusan karena emosi, pikiran yang pendek, pasti menyesal. Tapi orang bijak pasti tidak akan menyesal karena dia sudah berpikir beberapa kali sebelum mengambil keputusan. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bisa punya pikiran yang bijak, yang dewasa? Gimana caranya saudara? Ada 2. Yang pertama, perhatikan kualitas pergaulan saudara. Perhatikan kualitas pergaulan saudara. Dengan siapa engkau bergaul akan mempengaruhi pola pikir saudara, itu pasti. Saudara tahu kenapa Yudas menjual gurunya? Kenapa? Karena dia bergaul dengan ahli Taurat dan orang Farisi kan? Akhirnya apa? Dia pun tergiur dengan uang itu, dia jual gurunya. Karena bergaul dengan orang seperti itu. Ya. Kenapa Simpson akhirnya buka rahasianya? Kenapa? Bergaul dengan siapa dia? Delila. Itu musuhnya Israel. Akhirnya apa? Dibiarkan menjadi cukur. Bodoh itu. Padahal dia adalah seorang nasir Allah. Itu gara-gara pergaulan. Makanya saudara hati-hati. Perhatikan kualitas pergaulan saudara. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan kualitas pola pikir kita. Buka Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Makanya saudara, untuk bisa menghindari penyesalan, yang pertama harus bijak, berpikir dewasa. Dan solusi untuk bisa bijak adalah yang pertama, perhatikan kualitas pergaulan saudara. Yang kedua, supaya kita bisa bijak, selain menjaga kualitas pergaulan, apa saudara? Perhatikan kualitas buku dan sarana elektronik yang saudara baca, tonton. Perhatikan kualitas buku atau sarana elektronik atau sosial media yang saudara baca dan saudara tonton. Ya. Ingat saudara, yang kita baca itu akan mempengaruhi pola pikir. Ya. Saya pernah dulu saudara yang ngisi di Polda. Jadi ada topik situasi apaan. Yang polisi anak Tuhan kata, Pak Nasun tolong bantu doa Pak Kim menangani kasus ini, anak Tuhan juga kasihan. Karena dia memperkosa, kalau tahu keluarga itu bagaimana. Dan sampai dibunuh itu orang. Sempat masuk koran kan sudah. Nah, cuma beberapa tahun yang lama itu. Ternyata apa? Anak ini karena kebanyakan nonton film porno. Padahal dia masih SMP loh. Ya, bayangkan anak SMP kan sebenarnya gak ngerti apa-apa. Tapi kan cokoki, wah, dia perkosa orang 7 bunuh saudara. Itu kenapa? Yang apa yang dia baca itu, yang dia tonton itu.
Maka saudara hati-hati, ingat saudara ya, otak kita ini mahal. Amin. Ini mahal. Istilah yang mahal ini juga dengan yang mahal. Apa yang mahal tuh? Firman Tuhan. Amin. Kalau sudah istilah firman Tuhan, pola pikir akan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan akan mempengaruhi karakter dan karakter menentukan masa depan. Orang kalau sudah punya pola pikir baik, akan muncul tindakan yang baik, akan muncul kebiasaan yang baik, akan muncul karakter yang baik. Kalau karakter baik pasti sukses dan diberkati Tuhan, itu pasti. Tapi kalau sudah pola pikir buruk, muncul kebiasaan yang buruk, muncul karakter yang buruk, otomatis apa? Buruk masa depannya. Makanya saudara hati-hati dengan apa yang saudara baca, tonton. Itu hati-hati. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, miliki pikiran yang dewasa. Dan kedewasaan berpikir didapatkan dari dua hal. Yang pertama kualitas pergaulan, yang kedua kualitas buku dan sosial media yang kita baca dan yang kita tonton. Yang kedua, jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan kecil. Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan kecil. Kalau saudara berbuat kesalahan kecil ditegur, berubahlah. Jangan berkata, gak apa-apa lah, gak apa-apa. Itu nanti akan membuat saudara menyesal. Orang kalau sudah terbiasa dan membiasakan diri untuk hambar dan tidak segera bereaksi untuk dosa yang kecil, maka lihat dia akan terpancing untuk berani bikin dosa yang besar, itu pasti. Amin. Contohnya Daud. Daud itu kenapa akhirnya membunuh suami orang? Kenapa? Diawali dengan dosa kecil kan? Apa dosa kecilnya? Ngintip istri orang. Awal dari situ. Membunuh sama ngintip orang, kira-kira besar mana saudara? Ya, betul, sama-sama masuk neraka bu. Tapi kan yang besar, maksudnya besar kecil ini kan dampaknya ya, dampaknya. Dampaknya kalau bunuh suami orang, bahaya. Kalau ngintip istri orang kan paling cuma kepeleng aja kan gitu ya. Ini kan sudah, karena ngintip akhirnya kepancing ini memiliki, dia bunuh istri orang, dia bunuh suami orang. Terus saudara, Yudas, kenapa akhirnya dia jual gurunya? Kenapa? Karena kompromi dengan dosa kecil, ngambil uang kas pelayanan. Buka Yohanes 12. Yudas, Yohanes 12 ayat yang ke-6. Dia akhirnya menyesal bikin dosa besar, menjual gurunya karena sudah terbiasa dengan dosa kecil. Itu udah bolak-balik ditegur. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Apa dosa kecilnya kita lihat sini. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya, hal itu maksudnya itu apa Yudas saudara ya. Mungkin saya baca dari ayat yang kini lah, ayat yang keempat lah supaya saya bisa ngerti nanti. Yohanes 12 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia apa saudara? Sering, berarti berkali-kali. Dia sering mengambil uang yang disimpankan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas itu Bapak Ibu adalah bendahara pelayanannya Tuhan Yesus. Karena saking seringnya udah ditegur, gak apa-apalah, gak apa-apa, akhirnya nyesal. Makanya saudara kalau ada kesalahan kecil yang kita lakukan ditegur, berubahlah. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai nanti kebiasaan kecil itu berubah menjadi lakukan kebiasaan yang besar. Menyesal nanti Bapak menyesal. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir. Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang berulang. Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang berulang. Ya, saudara saya mau nanya. Kalau ada orang bikin salah, ditegur, nanti diulangi lagi, ditegur, diulangi lagi, ditegur, diulangi. Kira-kira sebutan apa untuk orang seperti itu? Bebal. Buka Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan hidupmu, kata Tuhan. Jangan sampai seperti orang bebal, tapi jadilah orang arif. Saudara saya mau nanya, apa beda orang bebal dengan orang arif pada saat terima teguran? Apa bedanya? Buka Amsal 17. Amsal 17 ayat yang ke-10. Kita akan lihat di sini apa perbedaan orang bebal dan orang arif atau orang bijak saat ditegur kesalahannya.
Amsal 17 ayat yang ke-10. Amsal 17 ayat 10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Satu hardikan akan masuk pada orang pengertian. Orang pengertian itu orang bijak, orang arif. Begitu ditegur, langsung berubah. Masuk. Tapi orang bebal, jangan dinasihati, dipukul pun juga nggak berubah. Itu orang bebal. Dan orang bebal biasanya nanti paling kuat menjeritnya karena dia menyesali apa yang dia kerjakannya. Saya berharap label orang bebal tidak ada di sini. Amin Bapak Ibu ya. Di gereja lah, gereja. Kita tidak ada lah, nggak ada. Kesaksian terakhir. Saya pernah saudara dapat baca artikel saudara ya. Ada seorang ibu yang sering bertengkar dengan suaminya karena masalah HP. Jadi kalau ada pertemuan di keluarga, istrinya itu HP-an. Suaminya bilang, "Ma, ini waktu keluarga, entar lah." Di gereja juga sama, "Ma, HP-mu, sebentar lagi lah. Aku cuma lihat WA sebentar kok." Sering bertengkar. Sampai satu saat waktu ditegur ada acara apa gitu saya lupa ya. Istrinya bilang gini, "Ini kan HP-ku, kenapa nggak bisa lihat?" Akhirnya suami pun juga, sudah capek lah sudah. Masa bodoh sudah. Satu saat anak mereka, anak tunggal saudara ya laki-laki, masih sekitar 5-6 tahun, minta tolong kepada mamanya untuk temani dia main bola di taman kota yang nggak jauh dari rumah mereka. Jadi kejadian di luar negeri. Akhirnya si mama nemanin. Nah, sampai di taman, lalu anak itu bergabung dengan teman-temannya. Si mama cari tempat duduk, habis duduk, HP-an. Bukan lihat anaknya. Jadi anaknya main bola, udah sekitar hampir setengah jam. Tiba-tiba dengar jeritan, buas. Dia kaget, ada apa ya? Terus orang-orang berlari semua ke jalan. Dia lari saudara, dilihatlah ternyata anaknya sudah dibawa kolong mobil. Anak ini rupanya waktu main bola, bolanya ketendang ke jalan. Ini kan bukan lapangan bola, ini taman kota. Jadi nggak ada pagarnya. Waktu anak itu ngejar bola, namanya juga anak sekitar 6-7 tahun. Dia nggak lihat kiri kanan. Tiba-tiba waktu dia ngambil bola tengah jalan, ada mobil lewat. Gas. Anak itu tergilas di bawah mobil. Jadi waktu dikeluarkan dari bawah mobil, anak sudah bocor kepalanya. Lalu akhirnya dilarikan ke rumah sakit, di tengah jalan anak itu meninggal. Habis itu ceritanya nggak berlanjut. Saya yakin ibu ini pasti akan menyesal seumur hidup. Kenapa? Karena sudah bolak-balik tegur. Jangan. Itu orang kepala batu gitu saudara. Saya berharap di sini nggak ada ya. Jangan sampai ada sudah menyesal, betul. Karena kalau kita nggak sampai seperti ini, penyesal seumur hidup. Saya yakin ibu ini pasti tidurnya nggak tenang, pastilah. Kenapa? Karena sudah bolak-balik tegur, tapi masih diulangi lagi. Hendaklah seperti ini dijauhkan daripada kita. Yang setuju katakan amin. Ayat terakhir, mari buka Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat yang ke-28. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang kalau sudah ditegur bolak-balik gak bisa berubah juga, berarti orang itu tidak bisa kendalikan diri. Kalau kita ngambil keputusan serba nekat, emosi, berarti kita tidak bisa kendalikan diri. Orang seperti itu seperti kota yang roboh temboknya. Kekuatan kota pada zaman dahulu ditentukan oleh tembok. Karena senjata waktu itu saudara sederhana, pedang, tombak, sama panah. Kalau sekarang kan sudah bom ya, jadi tembok nggak ngefek lah. Tapi kalau dulu kan memang sederhana, dan akhirnya kalau kota itu temboknya tinggi besar, amanlah isi kota. Tapi kalau tembok sudah hancur, maka apa saja bisa menghabisi seluruh isi kota. Demikianlah orang nggak bisa kendalikan diri, sama seperti kota yang roboh temboknya, hari-harinya pasti akan mengalami penyesalan, dan seumur hidup dia pasti akan hancur saudara. Saya berharap yang seperti ini jauhkan pada kita, amin. Mulai hari ini berpikirlah dewasa. Mulai hari ini kalau ditegur, berubahlah. Jangan sampai berulang, nanti nangis Bapak Ibu, nangis. Ingatlah hidup kita cuma sekali, maka nanti di ujung hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh jaga diri kita, di ujung hidup kita sana nanti kita akan berbahagia. Bukan cuma kita bahagia, tapi anak cucu kita juga berbahagia. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala, masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik, worship leader sehingga bisa ambil tempat, biarkan keyboard mengiringi lembu saat teduh kita sejenak. Jemaat ambil waktu saat teduh.
Tundukkan kepala dan tutup mata. Waktu saudara tundukkan kepala tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Situ kita jujur di hadapan Tuhan. Hari ini kita sudah usia berapa? Coba cek ke belakang, masih adakah kesalahan-kesalahan yang kita masih ulangi lakukan? Padahal sudah banyak yang tegur kita, teman kita, keluarga kita, pembina rohani kita. Tidak kurang-kurangnya mereka tegur kita, tapi perhatikan apakah saudara masih mengulangi lagi itu. Kalau saudara masih ulangi lagi hari ini Tuhan tegur saudara dari mimbarnya. Ini bukan suara Nahason, tidak. Ini suara firman Tuhan untuk saudara. Karena Tuhan mengasihi kita semua agar jangan sampai hari-hari kita hanya isi dengan penyesalan. Nanti kita bakal sakit parah Bapak Ibu kalau kita menyesal terus. Jangan sampai seperti itu. Ingat, hidup kita cuma sekali lewat. Kita usia paling 80, paling kuat 90. Masa hari-hari kita yang 80-90 itu hanya kita lewati dengan tetesan air mata penyesalan. Jangan sampai Bapak Ibu. Ingat, kita adalah anak-anak Allah yang kepada kita diberikan Roh Kudus yang memberikan kita hikmat. Ikuti apa kata Tuhan, pelajari firman Tuhan, tunduklah. Apa kata pembina rohani menegur dosa saudara, bertobatlah. Jangan sampai nanti kejadian yang parah membuat engkau sadar, akhirnya nanti hanya engkau bisa menyesal di situ. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat dan sederhana pada pagi siang hari ini. Ampuni kami Tuhan jikalau kami seringkali tidak pernah koreksi diri kami. Kami seringkali mengatakan bahwa kesalahan kecil itu wajar karena manusia juga punya kesalahan. Tuhan, ampuni kami. Karena dengan kami membiarkan kesalahan kecil itu sama dengan kami melatih diri kami untuk berani bikin masalah yang besar. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa tanggap terhadap tegur-teguran agar kami lekas berubah. Supaya kami menjadi lebih baik lagi dan hidup kami lebih indah